Halo pemirsa, salam bahagia selalu buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat umat muslim. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini tema kita yaitu tentang rumah berhantu. Rumah berhantu ini seringkali terjadi dalam lingkungan kita, bahkan di rumah kita pun kadang-kadang ada sosok penjaganya. Namun sosok penjaganya ini positif atau negatif, itu yang membuat kita menjadi berpikir ulang ya. Kalau positif mungkin gak masalah, karena mereka akan menjaga rumah kita, tidak akan mengganggu kita. Namun kalau sudah negatif, akan ada kejailan-kejailan dari mereka yang mengganggu kehidupan kita. Dan bagaimanakah rumah-rumah yang dihuni oleh hantu, dihuni oleh makhluk halus yang energinya negatif? Tanda-tandanya seperti ini. Satu, rumah tersebut kelihatannya serem, auranya dilihat dari muka itu sudah semriwing gitu ya, sudah ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang membuat rasa kita menjadi aduh, rumah itu kok seremnya, semacam itu. Yang kedua, saat kalian tinggal di rumah itu bisa mengalami mimpi buruk yang menyeramkan, padahal waktu kalian tinggal di rumah yang dulu-dulunya tidak mengalami hal demikian. Itu juga tanda-tandanya. Tanda yang ketiga adalah kalian sering melihat sekelebatan bayangan, atau kalian sering merasa di dekat kalian ada sesuatu, atau diintip dari jauh ada perasaan was-was seperti itu. Kemudian juga kalian kadang-kadang mendengar suara-suara janggal. Kalau kalian diam, suaranya berbunyi. Kalau kalian bersuara, mereka diam, biasanya seperti itu. Dan tanda selanjutnya adalah kalau kalian masuk ke ruangan atau rumah tersebut, ada perasaan energinya begitu padat ya. Jadi kalian mau melangkah dan tidak, itu ada perasaan was-was, nggak pas pikirannya. Sehingga kalian ada rasa kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Sebenarnya kalau sudah ada perasaan itu, kalau kalian nggak pas, lebih baik kalian menghindar saja, jangan sampai masuk. Nanti takutnya kalau kalian mendapat kejailan mereka, misalnya serangan atau penampakan, bisa-bisa kalian shock. Soalnya saya pernah loh ya, waktu kecil, saya waktu itu kelas 3 SD, karena ibu saya pergi keluar rumah ke rumahnya nenek, di mana ke rumah nenek itu saya harus melewati gang. Sebenarnya gangnya itu tidak panjang, dari rumah saya sampai ke rumah nenek itu bisa dilihat. Di gang itu ada sesuatu apa tidak bisa dilihat dari rumah saya. Namun seperti ada panggilan ya, ada panggilan sekali untuk ke rumah nenek ya. Panggilan itu, tapi hati saya nggak pas. Iya enggak. Sedangkan suasananya sudah lain, enggak seperti malam-malam biasa, tapi sudah ada getaran-getaran yang gimana gitu ya. Akhirnya saya karena rasa takut, karena enggak pas, saya lari untuk ke rumah nenek menemui ibu saya. Begitu diri saya lihat dari jauh, kan nggak ada apa-apa, jarak 1,5 meter berjudul bayangan putih, bukan bayangan, menjudul sosok putih, bukan pocong, karena itu nggak ada kunjungnya, cuman kayak orang pakai mukena sebenarnya, itu berjet putih semacam itu di depan saya. Kaget. Langsung kaget saya, di depan langsung judul begitu sih, langsung kaget. Kemudian kaki ini waktu lari tuh rasanya berat sekali, sehingga saya tekad lari sambil memejamkan mata karena rasa takut. Itu tandanya, itu pengalaman saya yang sangat mengerikan saat itu.
itu sekedar cerita saya. Jadi kalau kalian kurang pas hatinya, ada rasa was-was, ada rasa takut, lebih baik kalian tidak meneruskan untuk menuruti keinginan kalian pergi, menuruti keinginan kalian masuk rumah tersebut. Lebih baik kalian hindari saja, karena kalau nggak pas itu sama saja energi kita kalah dengan energi mereka. Energi kita dibawa mereka, jadi mereka mengendalikan diri kita itu bisa. Namun kalau pikiran kalian pas, kemanapun kalian nggak akan takut. Lah pikiran pas ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang tatak ya, atau seseorang yang tekadnya bulat. Contohnya ya, misalnya kalian lagi berantem dengan kekasih, dengan suami atau dengan keluarga, kemudian kalian pergi dari rumah malam hari, nggak ada rasa takut, sekalipun kalian jalan di tengah kuburan, sekalian kalian jalan di tengah kebun, nggak akan ada rasa takut karena pikiran kalian pas, tekad kalian pas. Makanya kalau kalian sudah nggak pas, sudah ragu-ragu, mendingan jangan diteruskan. Itu artinya kalian energinya, frekuensinya, getarannya kalah dengan makhluk halus tersebut. Lebih baik kalian diam saja di rumah atau meninggalkan. Lebih baik kalian urungkan untuk melakukan sesuatu. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Tapi kalau kalian pas juga nggak masalah sih, atau kalian udah nyali nggak masalah untuk itu. Kemudian tanda yang berikutnya adalah semacam ada hawa dingin. Begitu kalian masuk rumah tersebut, begitu kalian masuk kamar tersebut, ada perasaan hawa yang dingin, beda sekali dengan hawa yang di luar. Jadi nyes gitu hawa. Bisa juga seperti ada udara, angin melewati, sering sejuk sekali, dingin sekali. Itu juga tanda-tanda jika rumah tersebut dihuni oleh makhluk halus. Kemudian apa saja sih yang disukai makhluk halus itu sehingga mereka suka pada rumah tersebut, suka pada ruang tersebut? Yang pertama adalah rumah kalian kotor, kemudian lembab. Lembab di sini karena ventilasi udara yang kurang lancar, juga karena kurangnya masuk sinar matahari dalam rumah kalian. Kemudian rumah yang gelap atau ruang yang gelap. Jadi usahakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Usahakan rumah kalian selalu terang ya, baik malam maupun siang. Misalnya di rumah kalian ada ruangan yang kurang ventilasinya, kurang sinar matahari masuk, cobalah diusahakan untuk selalu menyalakan lampu sekalipun siang ya. Jadi siang malam lampu dinyalakan 24 jam, itu lebih baik. Kemudian yang disukai selanjutnya adalah adanya simbol-simbol mistis di rumah kalian. Simbol-simbol mistis yang mengundang energi negatif masuk, bernaung atau tinggal di benda tersebut. Ini juga kurang bagus. Banyak sekali tanda-tandanya, nanti bisa kalian lihat di tayangan video saya. Dan untuk menanggulangi semua itu, yang pertama jelas rumah harus bersih. Yang kedua, ventilasi udara dan sinar matahari harus bisa masuk. Kemudian hindari mengecat rumah dengan warna yang gelap, itu juga nggak bagus. Hindari pajangan yang bisa menarik energi negatif, mendiami pajangan tersebut. Dan jika kalian merasa di ruangan rumah kalian ada sesuatu yang janggal, bisa kalian letakkan garam kasar di mangkok, letakkan di ruangan tersebut. Kemudian jangan lupa lampunya selalu nyala, agar makhluk gaib itu dengan sendirinya tidak kerasan dan pergi. Kenapa? Kalau kita memaksakan makhluk gaib itu secara paksa untuk pergi,
itu juga akan membuat konfrontasi dengan mereka, sedangkan mereka juga makhluk ya, mereka juga punya teman, takutnya mereka ngajak berteman, ngajak teman-temannya, pada akhirnya permasalahan ini tidak ada kunjung habisnya. Jadi lebih baik diusir secara natural, yaitu dengan garam dan lampu. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa agar rumah kalian terlindungi dari energi negatif. Biasanya makhluk-makhluk ini juga suka dengan rumah yang besar, terus penghuninya sedikit, jadi nggak berimbang. Rumahnya besar tapi penghuninya sedikit, karena yang namanya makhluk halus itu energinya yin, sedangkan manusia energinya yang. Jadi kalau berimbang mungkin bagus, tapi kalau mereka yang dominan yinnya dominan, itu kurang bagus untuk manusianya. Harus berimbang atau harus kita yang lebih dominan energinya. Kemudian mereka juga suka ruang yang kosong, kamar-kamar yang kosong, rumah-rumah yang kosong yang jarang ditempati. Mereka suka berdiam di tempat-tempat hal seperti itu. Makanya di hotel yang kamarnya sering kosong itu suka ditempati makhluk yang semacam itu. Rumah kos-kosan yang juga seperti itu, yang sering nggak ada penghuninya, juga bisa dimasuki makhluk halus dan lain sebagainya. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat tayangan di video saya berikut ini. Semoga dengan tayangan ini kalian bisa mendeteksi rumah kalian sendiri apakah berhantu atau tidak, dan kemudian menanggulanginya juga sendiri. Akan tetapi jika kalian sudah berusaha sendiri tidak ada penyelesaian karena makhluknya ini lebih garang dari energi kalian, mau nggak mau kalian harus minta tolong pada orang yang ahlinya ya. Demikian saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Lain waktu kita sambung lagi dengan bahasan yang lainnya yang berguna untuk kalian. Mm-hmm.